Dalam video kali ini saya hanya akan menjelaskan atau jadikanlah video ini sebagai bentuk video perkenalan. Nah, perkenalan yang kebetulan akan saya upload di dalam sistem pembelajaran daring. Alhamdulillah pada saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita, dan juga tidak dapat disebutkan satu persatu nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Salah satu yang terbesar yang diberikan kepada kita adalah dengan ditanamkannya iman dan Islam di dalam dada kita, dan kita berharap mudah-mudahan nikmat iman dan Islam tersebut selalu diistiqomahkan dari hari ke hari dan ditingkatkan kadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan Allah kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga Allah makin sayang dan makin dekat dengan kita, dan di akhir hayat kelak kita bisa kembali ke rahmatullah dan pulang ke kampung akhirat dalam keadaan husnul khotimah. Selawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau, Allah izinkan beliau kelak di yaumul mahsyar untuk memberikan syafaat kepada kita dan diakuinya kita sebagai umat beliau, sehingga kita mendapat pertolongan di hari yang tidak ada pertolongan selain daripada pertolongan Allah dan Rasulnya tersebut. Dan terlebih lagi berkat perjuangan Nabi besar kita Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam di muka bumi, di mana manusia bisa beranjak dari alam kejahilan atau alam jahiliyah menjadi alam yang penuh peradaban atau kehidupan sosial masyarakat yang penuh peradaban pada saat sekarang ini. Sobat-sobat sekalian, kita bertemu lagi dalam channel kesayangan Anda, Sri PD27, mana dalam channel ini kembali saya sampaikan kepada sobat-sobat sekalian bahwa channel yang saya kembangkan ini mengangkat tentang ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Kalau ilmu dunia dalam tatanan ilmu hukum seperti yang ada dalam buku-buku ini saya sampaikan sendiri, saya sampaikan langsung. Sedangkan di dalam tatanan ilmu akhirat saya ambil dari kajian-kajian, tausiah-tausiah yang dilakukan oleh para muballigh atau ustaz-ustaz tentang syariah atau untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ceramah tersebut saya ambil dari masjid-masjid, pengajian-pengajian yang pernah saya ikuti, dan selanjutnya saya upload ke channel ini supaya tujuannya syiar Islam atau dakwah Islamiyah itu sampai kepada saudara-saudari sekalian, kepada sobat-sobat sekalian, dimanapun sobat-sobat yang saya cintai berada. Nah, daripada itu tentunya kita selalu berdoa dan berharap Allah selalu dan senantiasa melimpahkan segala ridho dan lindungannya kepada kita, sehingga bagi saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan, bagi saudara kita yang kesulitan mudah-mudahan diberikan kelapangan, dan juga bagi kita hendaknya dilimpahkan karunia yang sebanyak-banyaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada channel atau pada pertemuan kali ini kita tidak membahas tentang suatu isu hukum yang
beredar pada saat ini, karena memang dari detik ke detik, dari hari ke hari, isu hukum di negara kita ini selalu berkembang. Selalu ada sesuatu hal yang baru, yang menarik sebenarnya untuk dibahas. Yang terakhir adalah tragedi sepak bola yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Melalui channel ini saya juga mengucapkan turut berduka cita yang sebesar-besarnya atau yang sedalam-dalamnya untuk para korban yang meninggal dunia ataupun korban yang luka-luka. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil dari balik semua peristiwa ini, dan terlebih lagi marilah kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang menjadi korban dalam peristiwa Kanjuruhan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal ibadahnya dan ditempatkan di sisi-sisi yang layak di sisi Allah sesuai dengan amal perbuatannya ketika hidup. Nah, pada pertemuan kali ini seperti yang saya sampaikan, kita tidak dulu membahas tentang permasalahan hukum, walaupun banyak peristiwa-peristiwa hukum atau banyak komentar-komentar dari video-video yang lalu yang sudah saya upload tentang misalnya tentang Delneming ataupun tentang summon loop atau konkursus Strafbar Fate yang sudah saya upload sebelumnya. Itu ada beberapa teman-teman atau komen di channel tersebut nanyakan, "Bang, bahas dong masalah Verdi Sambo." Nanti kita akan bahas tentang soal hukum yang ada pada peristiwa Verdi Sambo, dan juga mungkin kalau memang nanti memungkinkan kita bahas, kita singgung tentang apa yang terjadi di Kanjuruhan. Dan ada juga teman-teman yang bertanya kepada saya, "Bang, dapatkah si Verdi Sambo CS dihukum?" Dan ada juga yang bertanya, "Bisakah Baradae lolos dari jerakan hukum?" Maka nanti kita akan buatkan dalam suatu bentuk video pencerahan tentang ilmu hukum, khususnya kita akan lihat dari sisi peristiwa hukum yang terjadi di dalam kasus Verdi Sambo. Nah, perlu juga mungkin saya sampaikan melalui video ini kepada sobat-sobat sekalian tentang apa profesi yang saya geluti saat ini. Nah, profesi yang saya geluti saat ini adalah saya sebagai seorang advokat, atau yang lebih dikenal di dalam kalangan awam atau masyarakat awam itu istilah pengacara. Nah, kalau di dalam sisi secara undang-undang atau secara legal formal, profesi ini dikenal dengan istilah advokat. Nah, advokat itu sudah saya geluti sejak tahun 2005. Kalau saya mulai magang itu di tahun 2005 atau di akhir 2004. Akhir 2004 saya sudah mulai magang di beberapa kantor pengacara. Terakhir tempat saya magang itu adalah di law firm Betty Sawer and Partner di Pekanbaru. Setelah itu saya tidak ada magang lagi, karena pada tahun 2007 saya lulus ujian profesi advokat di Peradi, Perhimpunan Advokat Indonesia, dan pada tahun 2008 saya diangkat sumpah di Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Profesi itu sampai saat ini masih saya geluti atau masih saya jalankan, insyaallah. Dan selain sebagai seorang advokat, saya juga sebagai seorang mediator non hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru. Dalam mediator ini
ada sisi-sisi tantangan-tantangan tersendiri karena sangat jauh berbeda dengan profesi advokat yang saya jalani sebagai basic ilmuwan atau profesi yang mengantarkan saya sampai kepada jenjang pendidikan S3 saat ini, dan juga selain sebagai advokat dan mediator, saya juga memegang atau memiliki sertifikat uji kompetensi sebagai seorang arbiter atau di dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah, sebagai seorang arbiter inilah kaitannya kenapa saya menerbitkan buku atau menulis buku tentang arbitrase dalam sistem hukum Indonesia. Nah, selain sebagai seorang advokat, mediator, dan arbiter, saya juga sebagai seorang dosen luar biasa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau. Dan alhamdulillah untuk saat ini saya masih dipercaya, dan pada semester ganjil ini saya diberi kewajiban untuk mengajar pada 2 mata kuliah, yaitu hukum, teknik, audit, dan investigasi, dan satu lagi hukum praktek peradilan tata usaha negara. Jadi ada 2 mata kuliah yang saya pegang, yaitu pertama teknik audit dan investigasi, yang kedua praktek peradilan tata usaha negara. Nah, yang kedua mata kuliah ini jika digabungkan mahasiswanya ada 5 kelas. 3 kelas untuk teknik audit dan investigasi, 2 kelas untuk praktek peradilan tata usaha negara, sehingga ada 5 kelas yang saya pegang oleh saat ini. Dalam video kali ini saya hanya akan menjelaskan atau jadikanlah video ini sebagai bentuk video perkenalan. Nah, perkenalan yang kebetulan akan saya upload di dalam sistem pembelajaran daring. Alhamdulillah pada saat ini saya masih dipercaya oleh Universitas Muhammadiyah Riau untuk menjadi salah satu tenaga pengajar di Fakultas Hukum, walaupun dengan status dosen luar biasa, tapi saya sangat berterima kasih pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah atas apresiasi yang diberikan kepada saya. Dan saat ini sebelum itu mungkin ada baiknya kita atau saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dilahirkan di Sungai Penuh. Kalau sobat-sobat sekalian tahu Sungai Penuh atau Gunung Kerinci yang terletak di Kabupaten Kerinci dulunya, sekarang konon sudah menjadi 2, yaitu Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Nah, saya dilahirkan di Sungai Penuh pada zaman Presiden Soeharto masih berkuasa, dan dilahirkan dari pasangan yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, berasal dari Sumatera Barat, yang tepatnya di Desa Padangtae di Kecamatan Sutra. Nah, saya sempat tinggal di Kecamatan Sutra atau di Padangtae itu selama masa pendidikan SD. Saya belajar di SD Impres Padangtae, dan tamat dari SD Impres saya menempuh pendidikan menengah itu di MTSN Salido, Madrasah Sanawiyah Salido. Dari Madrasah Sanawiyah Salido yang sekarang menjadi MTSN 1 Pesisir Selatan, yaitu di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat pastinya. Nah, lepas dari Madrasah Sanawiyah
Salido itu saya melanjutkan pendidikan kembali ke atau melanjutkan pendidikan masuk ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Pekanbaru, atau biasa juga dikenal dengan sebutan MAN 2 SMU MA Model Pekanbaru. Saya menamatkan sekolah menengah di sana. Setelah tamat, ada beberapa jeda waktu, kurang 1 tahun. Selanjutnya saya masuk ke Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau ini saya mendapat pendidikan tentang ilmu hukum atau S1 yang dengan gelar sarjana hukum. Nah, disinilah saya belajar tentang ilmu hukum. Setelah dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, saya melanjutkan jenjang pendidikan Magister Ilmu Hukum atau MH, yaitu di Pasca Sarjana, program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Tamat dari Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang ini, saya saat ini sedang menempuh pendidikan S3 atau strata 3, atau biasa juga disebut dengan program doktoral ilmu hukum atau doktor ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Jambi, atau yang sering dikenal dengan sebutan UNJA. Nah, di UNJA ini saya masuk ke jenjang pendidikan strata 3 yang saya tempuh saat ini sudah memasuki semester 3. Nah, insya Allah mudah-mudahan kalau tidak ada halangan dan semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita berdoa dan atas izin beliau atau atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan segala urusan dan dimudahkan segala jalan bagi kita untuk menggapai cita-cita. Mudah-mudahan 3 semester lagi saya bisa memperoleh gelar doktor ilmu hukum. Nah, berkaitan dengan mata kuliah yang saya asuh pada saat ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau, itu ada 2. Yang pertama adalah tentunya yang saya jelaskan, yaitu tentang teknik audit dan investigasi. Nah, saya memakai buku ini Legal Audit dan Legal Opinion salah satunya, dan juga masih banyak buku-buku lain yang saya jadikan literatur. Ini ada beberapa buku juga tentang teori dan praktek hukum acara peradilan tata usaha negara. Ini tentunya dalam mata kuliah praktek peradilan tata usaha negara. Di antara buku-buku ini ada juga buku yang saya tulis sendiri. Nah, ini ada buku yang saya tulis sendiri. Kebetulan saya juga nulis buku. Tentunya bisa dijadikan sebagai referensi perkuliahan bagi sobat-sobat sekalian. Bagaimana cara mendapatkan buku ini? Yang pertama, cara mendapatkan buku ini adalah dengan mengunjungi website penerbitnya, itu Kencana atau Grenada Media Group. Nah, di sini buku saya diterbitkan. Sobat-sobat sekalian bisa mengakses di Google atau di internet itu Grenada Media Group. Nah, di Grenada ini nanti divisi Kencananya ini akan ada terbit buku. Nanti ketika sudah terbuka websitenya, silahkan masukkan judulnya Arbitrase dalam Sistem Hukum Indonesia. Setelah terbuka nanti sobat akan langsung dapat melihat atau mengakses deskripsi, daftar isi, dan juga lain-lain sebagainya. Nah,
Selain dari itu, sobat-sobat juga bisa mendapatkan buku ini di toko buku Gramedia, Aksara Maya, dan terakhir satu lagi saya lupa toko bukunya yang disebutkan di dalam kontrak perjanjian kita. Dan juga bisa sobat-sobat sekalian dapat buku ini langsung dari saya. Caranya bagaimana? Silahkan tinggalkan nama dan nomor handphone di yang tentunya ada aplikasi WhatsApp di komen. Nanti saya akan komen sobat sekalian bagaimana cara pendistribusian buku ini. Nah, tentunya buku kalau memang saudara atau sobat-sobat sekalian ingin ditandatangani, saya akan tanda tangani. Itu bukunya dibuka dari sampul plastik ini. Tapi kalau bukunya tidak ingin ditandatangani, saya akan kirimkan buku itu seperti ini. Itulah sementara sekilas perkenalan saya dengan sobat-sobat sekalian dan juga dengan saudara-saudari mahasiswa sekalian pada semester ganjil ini yang mengambil mata kuliah dengan saya. Ada 5 kelas pada saat ini, mana teknik audit dan investigasi itu ada 3 kelas, dan praktek peradilan tata usaha negara ada 2 kelas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya